Kenapa beliau dikasih hadiah? Karena beliau itu di tahun itu disebut amul hazan, amul huzni, tahun kesedihan. Loh, kenapa kok sedih? Iya, karena apa? Pada saat itu ada dua orang yang beliau cintai, beliau itu mati yang nggak ada gitu loh, antara siji dengan satunya itu nggak jauh begitu. Siapa yang pertama? Pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah orang yang disegani, yang ditakuti di Mekah, sehingga apa? Beliau mengawal baginda Nabi, nggak anak sing wani. Kemudian ada istrinya, yaitu Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu orang yang kaya, orang yang kalau memutuskan sesuatu nggak ada yang berani nolak. Ini kan orang yang sangat luar biasa. Dua-duanya itu cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu dua-duanya apa? Meninggal dunia tidak lama pada saat itu. Maka pada saat itu apa? Orang-orang ini sedih. Rasulullah ini sedih. Ini maknanya kalau kita kepaten boleh sedih tapi tidak boleh meratap. Sedih ambil meratap. Sedih itu bagaimana? Ya namanya kita ditinggal orang yang kita cintai, sedih, ya sedih. Kalau meratap itu beda, seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah. Ya Allah, anak saya ini nggak dosa apa-apa, kenapa engkau ambillah aku saja. Lah ini kan nggak boleh. Itu meratap, bedanya meratap dengan sedih. Maknanya pada saat itu, makanya pada saat itu ada hadis Rasulullah SAW berkata semacam ini. Apabila ada seorang wanita, khusus wong wedok iki hadise, kok wong lanang enggak ada. Tatkala wanita tersebut meninggal, wa zaujuhu radin, kemudian apa? Suaminya ridho, begitu ya. Suaminya ridho. Fadahulal jannata min ayyubabin, maka hei wanita, lek kalian mati kemudian suamimu ridho, maka masuklah kamu surga dari pintu manapun. Sungguhnya surga itu pintunya banyak. Ada pintu yang paling besar di tengah, itu pintu khusus kalau orang tua kita ridho. Orang tua kita ridho, kita bisa masuk di situ. Ada salah satu pintu yang diakses khusus orang jihad, dan jihadnya perang. Angel lagi orang Palestina sulit zaman sekarang masuk ini. Jadi kita mau ke sana ya monggo ini. Kalau ada yang berani bisa hubungi saya, nanti ayo dikirim gitu ya. Nah, ini kan model-model begini. Tapi wanita yang diridhoi oleh suaminya tatkala meninggal, maka keren sekali bisa masuk dari pintu manapun. Nah, ini keren sekali khusus bagi wanita. Tapi ciri-ciri wanita yang diridhoi oleh suaminya bagaimana? Nih, kalau istrinya meninggal, suaminya agak sedih kayak Rasulullah sampai amul hazan. Berarti apa? Sampai bertahun-tahun Rasulullah sedih. Ada loh laki-laki itu yang ditinggal mati oleh istrinya, Masya Allah, koyok-koyok sedih, saya turut berduka cita. Alhamdulillah. Loh kenapa bojomu mati kan kok alhamdulillah? Iya mulai biyen Masya Allah aku mancing di amuk, wah aku metu di amuk, wis radio nih saya wis ganok, aku bebas lah. Lek ono wong wedok model ngene itu nggak diridhoi oleh suaminya itu. Bahkan kalau istrinya lagi nggak ada, ikut plong atine. Makanya wong wedok lek kepin masuk surga, ojo gampang-gampang ngamuk nang bojone. Ojo disentaki ya ita bojone iku. Lek sampean nyeneni bojone sampai bojone ngene nang tembok wis jadi terusno. Sesuk stroke iku. Makanya kalau ada istri model begitu, maka jangan sampai dia tidak diridhoi oleh baginda Nabi sehingga dia tidak akan masuk surga. Mataib. Pada saat itu Rasulullah sedih sehingga dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Isra Mi'raj. Saya yakin sampean kabeh iki lek sampean sedih, paling lek healing, paling banter yo nang bali kambang ngono ya. Nah, itu kalau jenengan-jenengan waduh sing duwe duit nang Singapura tidak. Lah Rasulullah ini bagaimana perjalanannya? Perjalanannya sampai 3 alam. Sejauh-jauh kita itu paling 1 alam. Lah kalau Rasulullah ini 3 alam. Alam yang pertama disebut alam nasud, alam yang kedua disebut alam malakut, yang ketiga disebut alam apa? Alam lahud. Alam nasud dimulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Lah ini gini menungso malak apa? Alam nasud. Nah itu ya. Kemudian apa? Dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu disebut alam malakut.
kemudian dari alam dari Sidratul Muntaha sampai ke arsy-Nya Allah, itu disebut alam lahud. Rasulullah pada saat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau naik, kalau kita paling banter nang Singapura paling naik pesawat SQ Singapura atau Merpati, zaman sekarang Garuda gitu ya. Oke. Kalau ini namanya Buraq Airline. Bagaimana kecepatannya? Tatkala kita memandang ke sana, nyampe kono saiki, detik itu juga. Oh, itu kecepatannya buruk. Sehingga apa? Kalau di sana padang pasir tidak ada, langsung cepet, wes gak karu-karuan. Maka kecepatannya luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lihat langit, ya langsung nyampe langit. Cepatnya luar biasa. Nah, pada saat itu diketok pintunya, kemudian apa? Dibukakan pintu langit. Yang pertama ketemu Nabi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam nangis ketemu baginda Nabi Muhammad nangis. Masya Allah. Mau ditanya, kening nopo kok jenengan kok nangis? Dulu aku ini pernah salah dan aku bertobat. Aku diturunkan oleh Allah ke bumi ini, kemudian aku bertobat. Tidak diterima tobatku bertahun-tahun, bahkan kata kitab di sana 1250 tahun nggak diterima. Tetapi semenjak aku ingat betul di bawah arsy-Nya Allah ada tulisannya Muhammad, aku tidak tahu siapa. Kemudian aku bertawasul, ya Allah, Allahumma inni atubu ilaika binuri Muhammad. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dengan menyertakan nur Muhammad, maka tobatku diterima. Oh, ternyata aku sekarang ketemu engkau, dan engkau itu paling senengin dilalah anak turunku. Seneng, nangis itu. Ketemu ya Nabi Isa dengan Nabi Yahya, ketemu Nabi Yunus alaihissalam, ketemu nabi-nabi sampai di langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga begitu, masya Allah. Tak pikir wong sing paling kuat ini adalah aku. Aku dulu nantang Allah, aku pengen ketemu Allah, baru dimunculkan nurnya. Aku semaputin. Tapi sekarang kamu ini mau dipanggil ketemu Allah. Semoga kamu baik-baik saja, gitu kan barangkali ya. Lah, di situ ada pohon yang mana akarnya itu di langit ke-6, wa far'uha fis sama. Kemudian apa? Cabangnya itu di langit ke-7. Berarti apa? Gede sekali. Antara langit satu dengan langit berikutnya itu berapa jauhnya? 500 kecepatan cahaya. Ini lampu ini diurupno, jadi langsung murup nyampe gini, cepet banget. Lah itu 500 tahun, berarti jauh banget. Nah, pada saat itu di situ ada namanya pohon sidr. Sidr itu pohon bidara. Ini pohon yang ditakuti oleh jin, ditakuti oleh setan. Sama lek kepingin omai cek gak setanan, sama nandur itu. Di rumah saya ada itu. Loh ya, kalau ada orang yang ke rumah terus minta saya gak pati songruk ya, ambilkan daun ini disolawati, dibacakan ayat muawwidatan, kemudian apa? Kemudian dikasih air, dikasih daun itu 7 begitu, udah, insya Allah sembuh. Saya punya itu bidara itu. Nah, nyampe Sidratul Muntaha, sidr itu pohon, muntaha itu pucuk. Kemudian nyampe situ malaikat Jibril. Kira-kira saya tanya ini sebelum kita lanjutkan. Malaikat Jibril ambil Nabi Muhammad itu kuat mana? Kuat malaikat. Apalagi malaikat Jibril. Jibril itu adalah jenderal daripada malaikat. Malaikat yang lain itu kuat, tapi yang paling kuat itu malaikat Jibril. Tetapi ternyata kuatan Nabi Muhammad. Kenapa? Malaikat Jibril berkata, ya Nabiullah, engkau datanglah ke arsy-Nya Allah. Kenapa? Aku nggak boleh. Aku nggak kuat. Barangkali kalau Jibril dipaksakan dia akan terbakar. Tetapi yang bisa akses di sana karena diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya telah Isra Mi'raj dengan menghabiskan 8 tabung oksigen. Kano, itu ceritanya. Loh iya, ini maknanya Rasulullah kuat. Coba wis sampean. Wis, karena ini prosesnya itu sepertiga malam, sampean nggak ada oksigen di sana. Mendelepoy lah di jero banyu. Ojo ngomong petang jam. Wis setengah jam ae, insyaallah budal tenan sampean. Nah, ini maknanya Rasulullah kuat. Nyampe sana difardukan sholat. Kemudian difardukan sholat. Ini kalau karakter sholat itu yang diberitakan oleh Rasulullah untuk Hirukul tadi, bagaimana sholat itu dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita lihat
Yang pertama, sholat itu bedanya dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu begini, contoh haji. Haji ini kan yang luar biasa ya. Wong lek wis mari berangkat haji, lek gak diceluk abah ngono biasa gak noleh ngono. Lek wedok gak diceluk umi ngono gak gelem noleh. Lah awakmu iku lek nyeluk aku ojo sembarangan. Lah kenapa? Haji ku ya larang. Dik kono iku yo angel, ngono kon lek nyeluk jeneng ae gak karo-karuan. Nah, iki lek wong wis haji biasa ngoten ya. Nah, bagaimana haji? Haji ini 30 tahun sekarang daftarnya. Wah, kalau jenengan umur pinten sakniki ya? Umur 50 atau 60 ngoten ya? 60 kalau sekarang daftar haji. Setahun umurnya 90 kira-kira gaet budal. Kira-kira menangin apa mboten? Angel haji itu. Haji yang begitu hebat, bagaimana Allah memerintahkan Jibril Jibril ke sini, sampaikan Muhammad agar supaya haji. Puasa Ramadan yang agung, sampaikan kepada Muhammad suruh puasa. Ini apa segala macam ibadah yang itu begitu. Tapi satu ibadah kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, Jibril panggil Muhammad untuk menghadapku. Yang pertama ibadah lantaran, yang ini ibadah sholat itu ibadah langsung. Kuat di lantaran ambil langsung, berarti kuat langsung. Contoh jenengan ini punya nongko begitu ya, nongko di omah. Waduh aku wis seru iku lek di omah ngarepe omahe ono nongko. Saya njaluk tolong, Pak, jaluk nongko ya. Itu bisa berpotensi nggak dikasih. Temenan nangkuk sampean pek dhewe gak dikekno Gus Faiz iki. Wah, tapi lek saya nang omahe kate-kate dikei sungkan gitu ya, dikei yo mek iki tok, ya mau nggak mau dikasih. Itulah berarti apa? Ibadah sholat ini ibadah yang paling afdol. Nah, pada saat itu dipanggil oleh Allah, kalau Rasulullah itu diperintahkan sholat berapa? 50 kali. 50 kali beliau berkata apa? Sami'na wa ata'na. Lek sampean 50 kali. Kira-kira kait ngene ana taklim gak iso. Dilutai Pak, langsung kurung maneh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada apa? Loh, salat berikutnya. Karena apa? Kita itu dalam semalam berapa? 24 jam. Lalu ping 50, kira-kira ben 20 menit dah sama niki salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, kayak pujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Si kait, bahwasanya kita si talim dulu tenan. Allahu akbar, Allah apa cak? Lho wis mulai maneh. Nah, ngono berarti di masjid tok ribawe dhewe. Tapi Rasulullah sami'na wa ata'na. Nggih, kula mendengarkan dan kula taat dikengen ping 50 ngono. Balik mudun, Pak. Pas mudun apa yang terjadi? Beliau ini ketemu malaikat Jibril tadi, ternyata ada malaikat yang lain mendatangi malaikat Jibril. Datang, loh jenengan ini siapa? Saya ini anak buahnya Jibril ya Rasulullah. Ada yang aneh. Aneh dikatakan aneh niku kalau driji orang itu biasanya 10, maka kalau lebih daripada ini maka dihitung aneh. Berarti aneh itu sesuatu yang tidak pada umumnya. Lah drijine malaikat ini berapa? Jutaan. Wake. Lah drijine jenengan berapa? Berapa? 10. Loh ya apa kakinya nggak punya driji berarti? Driji orang buluh Pak. Lah lek golek 10 lah sing miser ngene kabeh, mengkeret kabeh. Nah,